bersyukur kita berada di hadirat Allah pada siang hari ini. Bersyukur kita bisa sehat semua dalam lindungan Tuhan. Dan bersyukur kita bisa bergembira karena Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini adalah dengan tema berpegang teguh pada Tuhan. Subtema pelaku firman Tuhan. Saya ulangi, berpegang teguh pada firman Tuhan. Subtemanya pelaku firman Tuhan. Ingat, di dunia ini ada dua kekuasaan yang tarik menarik, ya, Tuhan Allah dan setan. Tuhan Allah mau membawa manusia ini ke surga, setan membawa ke neraka. Tidak ada yang ketiga, hanya dua. Kenapa judul firman Tuhan harus ini pagi hari ini? Hari Senin malam saya tidur, ya. Tidur, biasanya aku tidur jam 9 atau paling lambat jam 10. Sudah tidur. Waktu itu saya tidur jam 10. Lalu jam 11 saya bangun, gak pernah begitu. Kalau tidur, tidur aja. Ya. Jam 11 saya bangun, gak pernah. Lalu bangun, lihat kakimu dekat pinggir tempat tidur. Ya, terima kasih Tuhan. Saya akan lanjut tidur. Kiranya apa artinya bangun saya ini Tuhan? Tuhan berkata sebelum saya tidur, orang-orang yang tidak berpegang kepada Tuhan, orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, di sebelah itu jurang terbuka menangkap jiwa-jiwa. Orang yang tidak berpegang kepada Tuhan saat ini, zaman akhir ini, orang yang tidak di dalam Tuhan, begitu dekat jurang di sampingnya, ret masuk. Kenapa? Ada kekuasaan setan yang menarik. Ini tuntunan Tuhan untuk kita hari-hari ini. Maka firman Tuhan berpegang teguh pada Tuhan. Ya, dalam hidup harus ada pegangan hidup, harus ada sandaran hidup, dan bersandar kepada yang kokoh, jangan yang goyah. Bersandar kepada yang forever and ever, selama-lamanya, dunia sampai dengan akhirat, sampai dengan ke surga. Itulah Allah yang kita sembah, yang kita mendengarkan firman-Nya hari ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Siapkan hati kita. Kita akan membaca firman Tuhan Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Kita baca bersama-sama ya, Yakobus 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya. Kenapa kita harus berpegang kepada Tuhan? Kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Ya, ingat tuntunan Tuhan kepada kita, jikalau kita tidak bersandar kepada Tuhan hari-hari ini, jikalau kita tidak berpegang kepada Tuhan hari-hari ini, di luar Tuhan ada jurang yang sedang terbuka, menampung jiwa-jiwa dan dibawa ke neraka. Kita tidak mau jiwa-jiwa ke neraka. Saya kira semua orang di dunia ini ya tidak mau masuk neraka. Itu sebabnya pastikan langkah kita on the track di dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan. Hidup adalah perjuangan, kita sedang berjuang ya. Sedang berjuang kita hidup. Harus ada motivasi, harus ada pendorong, harus ada penyemangat, harus ada kuasa. Supaya perjuangan kita berhasil. Kalau kita berpegang, bersandar kepada Tuhan, maka firman-Nya yang harus kita pegang, janjinya yang harus kita yakini. Kalau kita berpegang kepada Tuhan, pegang janjinya, perkatakan firman Tuhan.
Kita ucapkan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur dari kesepakatan kita, dari divisi doa, ada gerakan membaca Alkitab, ya kan? Ada gerakan membaca Alkitab. Kita baca firman Tuhan setiap hari, setiap pagi, atau siang waktunya, atau malam waktunya, baca firman Tuhan. Karena kalau kita bersandar kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, kita harus pegang janji Tuhan. Kita harus dengarkan firman Tuhan. Kita harus lakukan firman Tuhan. Buat di grup, aku membaca ini. Karena yang lain juga membaca itu juga. Waktu kita posting di grup itu. Saya usahakan semua firman Tuhan yang diposting teman-teman semua, saya usahakan baca. Karena itu kekuatan juga bagi saya. Ya, kekuatan bagi saya. Gerakan membaca Alkitab ini, mari kita ikuti semua. Baca firman Tuhan setiap hari. Ya, kalau kita baca 1 Petrus 2:2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Selalu suka air susu yang murni dan yang rohani. Ini berbicara soal kerinduan dengan firman Tuhan. Ya, kita harus selalu rindu dengan firman Tuhan. Ya, kenapa? Ya, firman Tuhan itu Tuhan sendiri itu. Penelitian kesehatan mengatakan orang umur panjang itu ternyata olahraga itu nomor 8. Diurutkan 1 sampai nomor 8. Penyebabnya nomor 8 itu. Makanan itu malah nomor 2. Sehat dan umur panjang itu malah rohani, kejiwaan yang penting pertama sekali. Rohani kita, kejiwaan kita, happy-nya kita bersama Tuhan, senangnya kita bersama Tuhan. Bukankah itu meningkatkan imun tubuh kita? Ya. Rohani, kejiwaan yang kita tata. Yang menata jiwa rohani yang tinggi, yang luar biasa itu pengalaman kita hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Tuhan yang membuat itu jadi. Kan kasih sukacita, buah daripada Roh Kudus. Tuhan yang membuat itu. Maka di hari-hari ini kejiwaan kita, rohani kita perlu ditata. Kita tata bersama dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Matius 4:4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja. Serius ini. Bisa nasi, rasanya tidak nasi. Bisa roti, rasanya tidak roti. Jikalau kejiwaan kita tidak beres. Jikalau rohani kita tidak beres. Bukankah kita pernah merasakan itu masing-masing? Saya pernah merasakan itu. Ya. Saya pernah merasakan itu. Saya membuat kesimpulan, ya. Sewaktu saya ditempatkan ke daerah lain bekerja, ya. Dari Jakarta, saya menganggap itu sudah tidak benar. Kejiwaan saya yang membuat saya. Waktu saya lihat nasi dan istri saya, nasi tidak rasa nasi, pahit. Bayangkan. Ya kan? Setelah kita jalani, ternyata enggak. Itu makanya banyak kesimpulan-kesimpulan manusia yang membuat dia pahit. Banyak kesimpulan-kesimpulan orang yang membuat dia pahit. Hari-hari ini harus kesimpulan Tuhan yang terjadi di hidup kita. Bagaimana caranya? Kita tanya Tuhan. Oh, manusia ditanya dijawab kok, apalagi Tuhan. Kita tanya Tuhan. Jangan sekali-kali kita membuat kesimpulan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka nasi akan pahit. Benar. Teh manis juga akan pahit. Kenapa? Karena kesimpulan manusia itu sendiri.
Maka Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman. Itu makanya yang menentukan orang umur panjang itu bukan makanan. Dia makan banyak malah jadi ini. Tapi psikologisnya. Psikologis yang baik, kejiwaan yang baik itu sewaktu kita bergaul dengan Tuhan. Di luar itu tidak ada. Sewaktu kita bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, psikologis kita baik sekali. Keadaan kita baik sekali. Walaupun tidak punya uang. Serius. Itu karya Tuhan. Bayangkan, tidak punya uang tapi bisa happy. Manusia mana yang bisa mengerjakan itu? Orang mana yang bisa mengerjakan itu? Tuhan yang bisa mengerjakan itu, Roh Kudus. Dikatakan sabar, kan? Sabar gitu. Luar biasa kita punya Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan, kecerdasannya meningkat jauh dari orang lain. Saya ulangi. Orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan, kecerdasannya meningkat jauh lebih cerdas. Kadang-kadang kita melihat orang lain bodoh, sebetulnya bukan bodoh. Tapi kecerdasan anak-anak Tuhan yang diangkat Tuhan. Dia great. Kenapa? Karena dia membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sejak dari muda saya membaca firman Tuhan. Tapi waktu itu acak-acakan. Kadang dari Amsal, kadang dari Kejadian, kadang langsung ke Wahyu, kadang dari renungan. Sejak 2014, serius. Saya membaca Alkitab berurutan. Istri saya, keluarga saya arahkan begitu, berurutan. Kejadian sampai dengan Wahyu, balik lagi ke Kejadian. Begitu. Luar biasa. Ketenangan jiwa saya, batin saya tertata. Ya, kenapa? Sedang bergaul dengan Tuhan. Ayo coba siapa yang sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu teratur. Angkat tangan. Haleluya. Yang belum angkat tangan, yang hanya membaca firman Tuhan hanya hari Minggu dari layar. Kan pasti membaca firman Tuhan dari layar kan. Mulai besok ya, baca firman Tuhan. Mulai dari Kejadian atau dari Perjanjian Baru, gak apa-apa. Baca, rasakan hadirat Tuhan, rasakan berkat Tuhan yang sangat dahsyat. Dan ingat firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Waktu kita membaca Alkitab, itu Allah. Orang mana di dunia ini hanya berfirman jadi, hanya berkata jadi, enggak ada. Coba. Orang mana yang mengatakan jadilah bumi jadi, jadilah terang jadi, jadilah laut jadi. Hanya ngomong. Itulah Allah. Lalu kenapa kita ragu membaca Alkitab? Ya kan? Atau kenapa kita terlalu sibuk dengan urusan kita, sepertinya kita ditumpukan melayani dunia ini. Tidak sempat baca Alkitab. Hanya Tuhan yang bersabda berfirman, jadilah jadi. Jadilah jadi. Luar biasa. Kita sedang berpegang bersandar kepada Tuhan. Ya, yang kita sembah, Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kapankah firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita? Sewaktu dibaca, sewaktu didengar, firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita sewaktu kita lakukan firman itu. Sebab kalau kita hanya membaca, kita hanya mendengar, itu sama dengan menipu diri sendiri. Ya. Bayangkan seorang penonton, dia menonton. Penonton itu biasanya banyak bicara. Ya, kita menonton juara dunia, itu banyak bicara. Oper bola ke sana, harusnya ke sini. Ya. Tetapi aksi tidak ada, nol aksinya. Dan benefitnya nol, itu penonton. Tidak pelaku. Tetapi seorang pelaku, apapun itu, dia sedikit bicara. Tetapi aksinya, pelaksanaannya banyak, dan benefitnya pasti ada.
Itu makanya dibilang, jikalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukannya, bacaan kita tadi Yakobus, kita menipu diri kita sendiri. Jangan menipu diri, ya. Menipu orang aja kena hukuman, apalagi menipu diri. Hukumannya berat. Kalau hanya pendengar saja, itu biasanya pasif. Mendengarkan khotbah habis itu pulang, itu pasif. Itu kurang cerdas, ya. Tetapi jikalau orang mendengar firman Tuhan, terjun dia ke lapangan, langsung terjun. Lakukan, ada di situ ketahuan. Di situ terasa kuasa daripada Tuhan. Kita bersyukur gereja kita ada 8 divisi. Ya. Ada 8 divisi dan seluruh timnya. Ayo terjun. Jangan hanya pendengar. Terjun. Jadilah pelaku firman. Sewaktu kita melakukan firman itu, maka di situ ada kuasa, ada berkat, ada relasi, ada link. Ya, ada link. Sewaktu kita melakukan firman Tuhan. Misalnya, kita ambil 2 kata dari firman Tuhan, mewakili seluruh Alkitab. 1 kata kasih, kedua kata memberi. 2 kata aja, ya. Kasih. Kalau orang melakukan kasih ini, di situ ada linknya, di situ ada jaringannya. Bukankah dunia sekarang ini membangun link dan jaringan? Pengetahuan itu gampang. Apa yang tidak tahu sekarang, buka aja Google. Orang ujian aja dibuka Google ada jawabannya kok, nggak percaya. Makanya kalau ada dosen tidak bisa buka handphone, itu mahasiswa udah mulai goyang itu. Jawaban ujian aja ada di Google. Ilmu pengetahuan sekarang gampang, apa yang tidak ada? Ya, bahan khotbah gampang. Tapi persoalannya, bisakah khotbah menghadirkan Tuhan? Itu persoalannya. Lihat aja di Google. Apa enggak ada di situ? Saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana membuat link dan jaringan. Link yang pertama kepada Tuhan. Link yang kedua kepada manusia. Jadi kalau orang melakukan kasih ini saja, percaya, engkau sedang dalam on the track dan engkau akan berhasil. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Markus 12 ayat 30 sampai 31 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Selesai. Link yang pertama kepada Tuhan. Ada orang membalik-balik. Link pertama dibuat kepada manusia, salah. Kasih yang pertama, linknya kepada Tuhan. Pertama, kenapa? Dia akan mengajarkan sumber. Iya kan? Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi manusia. Orang yang melakukan firman ini, mau engkau jadi pekerja, mau engkau di rumah, mau engkau jadi pengusaha, mau engkau punya karyawan banyak, ya, akan jalan. Kenapa? Kasih. Bukankah Tuhan memerintahkan ini? Ya, link yang pertama kepada Tuhan, link yang kedua kepada manusia. Tapi kalau orang hanya mendengar ini, begitu didengar kasih, didengar saja, nggak ada action, nggak ada kuasanya. Tetapi sewaktu kita lakukan firman Tuhan ini kasih, ya, maka ada kuasanya. Ada kuasanya. Itulah hidup orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Yang kedua kita cuplik dari firman Tuhan, memberi. Ya, lakukan memberi. Bukan hanya mendengar. Lakukan. Apa yang bisa diberi? Beri. Ya. Persembahan kepada orang lain, sedekah. Baca Alkitab, itu ada sedekah di situ. Sedekahmu sudah dengar oleh Tuhan. Kenapa kita enggak bersedekah? Beri. Sewaktu kita memberi, maka ada kuasa, kita akan diberi. Coba dibaca Lukas 3 ayat 38. Lukas 6 ayat 38, ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik,
yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu, memberi. Ya. Kapankah kita diberkati? Sewaktu kita memberi. Firman Tuhan mengatakan berikan perpuluhan, ya. Enggak usah kita kotak-katik dengan pikiran kita. Orang berkata memberi perpuluhan itu ya kalau sedikit pendapatanmu enak memberi. Tapi kalau banyak pendapatanmu bagaimana memberi? Itu logika. Ya kan? Tapi firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Ya. Lakukan. Kapan kita diberkati Tuhan? Lakukan firman Tuhan ini. Jadi yang pertama, firman Tuhan itu berkuasa sewaktu kita melakukannya. Ingat. Yang kedua, pesan yang harus kita terima hari ini, dalam bersandar kepada Tuhan ini, ikuti pelatih. Ya. Raising Start ini ada 3 pesan yang disampaikan. Pertama, fokus kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, jangan tersandung dengan tekel dosa yang merintangi kita sehingga terhalang doa-doa kita. Yang ketiga, ikuti pelatih Roh Kudus. Ya. Fokus kepada Tuhan, jangan tekel dengan dosa, hindari, ikuti pelatih. Roh Kudus berbicara di hati kita setiap saat. Apa yang harus kita lakukan? Dan pelatih itu memberi kuasa. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ada di layar. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita ikuti pelatih kita Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Jangan apa kata kita. Kalau apa kata kita, itulah yang nasi tidak berasa nasi. Yang teh manis tidak merasa manis. Kenapa? Apa kata kita? Tetapi apa kata Tuhan? Apa kata Roh Kudus? Itu yang kita ikuti. Kemudian jangan hidup dalam kedangingan dan dosa, ya. Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan jangan hidup dalam kedagingan atau dosa. Roma 8 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini jelas, ya. Jangan hidup dalam kedagingan, jangan hidup dalam dosa. Karena itu akan menghalangi segala doa kita kepada Tuhan. Pujian kita terhalang kepada Tuhan. Tetapi semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadilah kita anak yang baik. Bukan anak yang membangkang dengan orang tua. Bukan anak yang tidak menuruti nasihat orang tua. Jadilah anak yang baik. Kita ikuti saja. Kita taati saja. Saat kita taat, disitulah mujizat itu terjadi. Dalam seluruh ketaatan, di situ ada berkat. Dalam seluruh pemberontakan, di situ ada neraka. Percaya, ya, taat saja kepada pelatih kita. Yang ketiga, mendengar saja itu sama dengan menipu diri sendiri. Jadi kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan, dengar, tidak melakukannya, menipu diri sendiri. Waspada, hati-hati. Kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, kalau tidak ada jurang yang sedang menganga menelan umat manusia. Kita tidak mau masuk jurang itu. Kita mau masuk surga. Oleh karena itu bersandar kepada Tuhan. Di dunia ini ada suasana surga, ya. Di dunia ini ada suasana surga dan ada suasana neraka. Suasana neraka itu orang yang diperbudak dosa. Ya. Diperbudak oleh dosa. Kenapa orang diperbudak dosa? Dia tidak mampu melawannya. Karena dosa tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita sendiri. Percaya. Dosa itu kita lawan karena ada kuasa Allah yang hidup di tengah-tengah kita. Para pemuda semua akan melihat begitu banyak dosa di dunia ini. Ya, teman saya mengingatkan ini, meng-WA, dosa sekarang ini sudah melebihi dosa Sodom dan Gomora.
Tuhan berkemurahan saja. Sepertinya diperpanjang waktu oleh Tuhan sebelum dunia ini berakhir. Dunia akan berakhir. Ya. Jangan terlalu mencintai dunia. Ya, dunia akan berakhir. Dosa sekarang ini sudah melebihi dosa dan Gomora. Tetapi orang-orang yang ikut pelatih, yang ikut Roh Kudus, yang membangun link dengan Tuhan, dia hanya melihat orang berdosa, tapi tidak ikut dalam dosa itu. Kenapa? Ada kuasa. Ada kuasa. Bukan kekuatan diri, ada kuasa. Ini harus kita bangun semua anak-anak Tuhan, ya, sehingga kita tidak rebah ke situ, tetapi kita link dengan Tuhan. Ada suasana surga di dunia ini. Nah, orang yang melakukan firman Tuhan dan hidup dalam Tuhan penuh damai dan sukacita, itu suasana surga. Mari kita bangun suasana surga dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Kita bangun suasana surga. Ya. Kita bangun suasana surga. Yang keempat, di dalam bersandar akan Tuhan ini, kita lakukan tugas panggilan kita masing-masing. Manusia di muka bumi ini yang tidak melakukan tugas panggilannya sesuai dengan panggilan Tuhan, itu pasti gelisah. Percaya. Jangan perpanjang kegelisahanmu. Ya. Orang yang tidak melakukan tugas panggilannya gelisah. Bukan hanya gelisah lagi. Kalau Yunus ditelan ikan besar, ditelan. Tuhan berkata, engkau harus pergi ke Niniwe, beritakan pertobatan, dosa di sana besar. Yunus bersembunyi, lalu dia ke kapal, lalu digoncang kapal, lalu ngambil undian, ternyata dia yang bersalah. Bayangkan kan, kok bisa dia dapat? Tuhan masukkan ke laut, diterkam. Toh dia akan sampai ke Niniwe di bawah ikan itu. Kenapa harus jalurnya panjang? Lakukan tugas panggilanmu. Orang yang melakukan tugas panggilannya dengan baik, tahu panggilannya, dia akan sejahtera. Percaya. Kau mau perpanjang kegelisahanmu, menghindar dari panggilanmu. Kegelisahanmu akan makin gelisah. Kenapa? Tuhan membawa ke kanan, engkau ke kiri. Gelisah. Satu arah yang berbeda. Ya. Lakukan tugas panggilan kita. On the track dalam tugas panggilan Tuhan. Ya, panggilanmu di mana? Ya, ada 8 divisi gereja ini yang sudah terbentuk, dan seminggu masih terbentuk. Saya melihat sudah jalan divisi-divisi, puji Tuhan. Ya, buat rencanamu, buat aksimu, buat evaluasinya. Ya, semuanya untuk Tuhan. Ingat, hanya satu nama yang disanjung, hanya satu nama. Nama Yesus. Tidak ada nama kita di situ. Tidak ada nama saya di situ. Nama Yesus. Lakukan tugas panggilanmu. Beberapa firman Tuhan di akhir ini yang memberkati kita di akhir khotbah ini tentang pelaku firman Tuhan, ya, bukan pendengar saja. Yosua, sambung, lanjut. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, bertindak hati-hati. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, ya, lanjut. Keluaran 15 ya ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita harus imani Tuhan penyembuh kita, ya.
Di tengah-tengah penyakit yang luar biasa ini, Tuhan penyembuh kita, ya. Harus kita imani itu. Harus kita katakan kepada Tuhan, Tuhan penyembuh kita. Ayat terakhir, Keluaran 23-22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Iya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, aku akan memusuhi musuhmu. Jadi kita tidak usah bermusuhan dengan orang, ya. Karena musuh kita Tuhan yang berhadapan. Kasihlah seterumu makan, bukankah begitu firman Tuhan? Seteru kita harus kita kasih makan. Itulah kekristenan. Dengan demikian engkau menumpukan bara api di kepalanya. Ya. Ingat, kapan firman Tuhan berkuasa kepada kita? Sewaktu kita melakukannya. Dan sewaktu kita bersandar kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Saya simpulkan khotbah ini. Lanjut. 1, berpegang pada Tuhan dengan cara membaca dan melakukan firman Tuhan itu berkuasa sewaktu kita melakukannya. Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan itu akan berkuasa. Itulah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan dan berpegang kepada Tuhan. Yang kedua, kita ikuti pelatih Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu, kebaikan dan firman Tuhan. Ketiga, mendengar saja dan tidak melakukan firman, maka itu menipu diri sendiri. Jurang dan neraka menunggu. Ya, jurang dan neraka menunggu. Kita mau masuk surga. Yang keempat, lakukan tugas panggilanmu sesuai dengan kehendak Tuhan.